Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nani Khalifah, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan perusahaan dalam industri. Persaingan dalam dunia industri adalah hal yang biasa terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Untuk dapat memenangkan persaingan ini, tentunya perusahaan harus memiliki nilai lebih dan berbeda dengan pesaingnya. Dengan cara inilah, maka perusahaan akan lebih dikenal oleh konsumen dan tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya loyalitas pada diri konsumen. Perusahaan dalam industri ini saling bersaing dan saling mempengaruhi. Biasanya melakukan berbagai macam strategi dan mengejar persaingan dan profitabilitas yang tinggi. Salah satu cara bermanfaat untuk memahami pesaing dengan analisis industri. Lanjut yaitu analisis persaingan. Persaingan kompetitif memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Tingkat kompetitif pasar yang tinggi dapat berakhir buruk bagi semua perusahaan yang terlibat, seperti tingkat laba yang lebih rendah atau kurangnya kemampuan memutuskan harga produk. Ketika potensi laba tidak begitu tinggi, mungkin insentif dari laba juga akan berkurang untuk diinvestasikan ke dalam pasar. Di sisi lain, pasar yang tingkat kekompetitifnya tinggi dapat menjadi tembok untuk perusahaan baru yang ingin bergabung dalam kompetisi. Tekanan kompetitif dalam sebuah industri meliputi kompetisi yang berdasarkan pada harga, perang iklan, dan produk baru. Persaingan yang terjadi di dalam industri bisnis tersebut memicu perusahaan untuk menumbuhkan market share mereka. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan perang bisnis dengan pesaingnya dan pada akhirnya merusak industri tersebut secara keseluruhan. Lanjut yaitu struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan keadaan penjual dan pembeli tidak dapat saling mempengaruhi harga, yang artinya harga terbentuk karena kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang paling ideal karena dianggap akan menjamin terjadinya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang optimal dan efisiensinya. Contohnya yaitu seperti di pasar tradisional yang rata-rata harganya hampir sama. Lanjut yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Contohnya yaitu seperti PT Pertamina, PT Kereta Api, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli, suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Contohnya seperti PT Telkom, perusahaan rokok, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pasar monopolistik, yaitu suatu pasar yang banyak produsen yang menawarkan satu jenis barang dengan berbeda karakteristik baik dari segi kualitas, bentuk, maupun ukuran. Contohnya seperti pasar air mineral, pasar sampo, pasar sabun, dan lain sebagainya. Lanjut yaitu pembahasan terakhir mengenai kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri, yaitu yang pertama ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan yang ada karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan, di mana kapasitas tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Seringkali
Pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar. Yang kedua yaitu ancaman dari produk pengganti. Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut akan lebih murah atau rendah dan mutu serta kemampuan kinerja produk pengganti tersebut sama atau melebihi dari produk sebelumnya. Selanjutnya yaitu kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan jika berinteraksi di depan ke arah industri pembeli, misalnya produsen pakaian pembeli. Misalnya, produsen pakaian yang memilih untuk membuka toko pakaian sendiri, sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut. Yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar dari pembeli, di mana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat memperoleh pengembalian atau laba serendah mungkin. Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang murah, di mana hal ini mendorong persaingan antara perusahaan dalam suatu industri. Selanjutnya yang terakhir yaitu persaingan kompetitif di antara anggota industri, di mana perusahaan bersaing secara aktif satu dengan yang lainnya untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai persaingan perusahaan dalam industri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.